Di sebuah fajar yang mengukir terang, dalam keheningan sebuah kamar, terbaringlah Jiang Cheng dalam lelap yang pekat, dikelilingi oleh pakaian yang berserakan bagai sisa-sisa badai semalam. Ketenangan itu pecah tatkala dering nyaring dari sebuah ponsel membelah sunyi. Kebingungan menguasai jiwanya, saat ia tersadar di atas ranjang hotel yang terasa asing. Sebuah gelombang kejut yang lebih dahsyat menghantamnya. Penampilannya yang kacau balau, seolah baru saja melewati interaksi yang intens dengan seorang wanita. Ponselnya bergetar lagi. Sebuah pesan masuk dari nama yang tak asing, Zhao Jia. Ingatannya kembali. Mereka telah putus tak lama setelah memulai masa kuliah. Ada keanehan yang menusuk relung batinnya. Zhao Jia telah memblokir akun WeChat-nya. Namun kini ia mengirim pesan seolah-olah hubungan mereka tak pernah berakhir. Sesaat kemudian, tatapannya jatuh pada kalender di layar ponselnya. Tanggal yang terpampang di sana bagai sebuah pukulan, memicu pertanyaan yang mengguncang eksistensinya. Apakah ia terlahir kembali? Memori masa lalu berputar kembali bagai gulungan film tua. Zhao Jia pernah menuduhnya selalu terlambat mengirim angpau dan kurang memberinya perhatian. Kini, ia telah menemukan seseorang yang lebih mengerti dan mencintainya. Sebuah rasa frustrasi melanda Jiang Cheng, mengingat sumpah setianya yang dulu terucap, kini hancur lebur oleh kenyataan yang kejam. Ia tahu betul watak Zhao Jia, dan ia menduga takkan lama lagi wanita itu akan kembali meminta angpau. Dan dugaannya tepat. Sebuah pesan masuk, dengan nada yang familiar, meminta hal yang sama. Sambil menggelengkan kepala, ia merenung betapa bodohnya ia dulu, dibutakan oleh cinta. Namun kini, ia telah mengambil keputusan yang tegas, tak ada lagi keraguan. Ia mengetik pesan, menyampaikan niatnya untuk mengakhiri hubungan, karena perbedaan pandangan yang terlalu besar. Ia ingin mengakhirinya dengan damai. Namun, Zhao Jia menanggapi dengan amarah, menganggapnya hanya bercanda dan memohon kesempatan kedua. Dalam batinnya, Jiang Cheng mengakui penyesalan mendalam telah mengenal wanita itu. Ia takkan membiarkan dirinya diselingkuhi lagi. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul, sistem telah mendeteksi tekad kuat dari tuan rumah. Selamat, sistem Dewa Kaya, mimpi jadi nyata telah diaktifkan. Jiang Cheng terkejut, mengakui dalam hati bahwa kehidupan sebelumnya tak pernah memberinya keberuntungan. Kini, baru saja terlahir kembali, ia langsung mendapatkan paket curang dan reinkarnasi. Ia menduga, jangan-jangan ia memang ditakdirkan untuk hidup sukses luar biasa. Kemudian, sistem menampilkan status Windows, dan di sana terdapat identitas Jiang Cheng yang berumur 18 tahun, tinggi badan 182 cm, nilai penampilan 85, level 1, saldo sistem 0 yuan, pendapatan sistem 0,1 yuan per detik, dan XP level up 0 dari 100.000. Jiang Cheng merasa terkejut, karena sistem itu sederhana, namun begitu sangat brutal. Ia bahkan mendapatkan 0,1 yuan per detik, dan jika dihitung-hitung, sehari mendapatkan 84.640 yuan, sebulan bisa mendapatkan 3259200 yuan, dan itu adalah nilai yang sangat gila. Tidak lama setelah itu, sistem kembali mengirim pesan, bahwa Jiang Cheng mendapatkan paket pemula, dan apakah Jiang Cheng ingin membukanya? Dengan percaya diri, Jiang Cheng mengiyakan, dan ingin membuka paket itu. Kemudian, sistem memberikan selamat, karena Jiang Cheng mendapatkan hadiah, yaitu uang tunai 10 juta yuan, mobil Super SU7 Ultra, kartu belanja pemula dengan limit per kartu maksimal 1 juta yuan, dan yang terakhir, yaitu alat pemindai tingkat keakraban. Jiang Cheng merasa terkejut sekaligus senang, karena ia mendapatkan uang asli dari bank, dan bahkan mendapatkan mobil mewah juga. Namun, Jiang Cheng bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan pemindai tingkat keakraban? Kemudian, Jiang Cheng menoleh ke arah gadis di sampingnya, dan ia bertanya-tanya, apakah ia harus mencobanya ke gadis itu? Kemudian, Jiang Cheng mengklik layar sistem, mengaktifkan kemampuan pemindaian tingkat keakraban. Seketika, identitas dari gadis itu muncul, ia bernama Yu Xiaoxiao berumur 25 tahun, tinggi badan 165 cm, wajah 93, badan 94, privasi 1, dan tingkat keakraban 60 hubungan bisa lebih dekat. Jiang Cheng merasa hal ini menarik. Data lain mudah dipahami, kecuali angka privasi. Dengan rasa penasaran yang memuncak, ia mengklik tombol privasi. Penjelasan dari sistem muncul, nilai privasi adalah jumlah kontak paling intim dengan lawan jenis dalam kehidupan pribadi. Setelah memahami artinya, Jiang Cheng terkejut. Ia menyimpulkan bahwa Yu Xiaoxiao baru saja mengalami pengalaman pertamanya dengannya. Ia teringat kembali pada hari itu di kehidupan sebelumnya, saat ia merasa begitu stres karena telepon dan pesannya kepada Zhao Jia tak berbalas. Ia pergi ke bar,
mabuk, dan secara kebetulan bertemu Yu Xiaoxiao yang juga sedang galau. Meskipun ia telah mengambil keperawanan gadis itu, tingkat keakraban mereka hanya 60. Ini memberinya kesimpulan bahwa Yu Xiaoxiao saat itu hanya mabuk berat, bukan karena jatuh cinta pada pandangan pertama. Tiba-tiba, Yu Xiaoxiao membuka matanya. Ia berkata, Jiang Cheng menghela napas, tersenyum getir, dan menggelengkan kepalanya, persis seperti saat mabuk. Yu Xiaoxiao mengakui, ia benar-benar memiliki aura bucin alami. Jiang Cheng merebahkan tubuhnya kembali, menyatakan bahwa ia tidak sedang bernostalgia. Yu Xiaoxiao bertanya mengapa ia terlihat sedih saat bangun tidur. Jiang Cheng menjawab, ia hanya berpikir mengapa ia tidak bertemu gadis itu lebih awal. Seketika, notifikasi sistem kembali muncul, mengumumkan bahwa karena kecepatan respon yang luar biasa, ia mendapatkan hadiah, kartu belanja Supercard Treat. Karena Yu Xiaoxiao terkesan, ia mendapatkan hadiah tambahan, skill lidah lincah, yang meningkatkan kelincahan dan kekuatan lidah. Jiang Cheng terkesan, sadar bahwa dengan skill ini, ia bisa membuat Yu Xiaoxiao melayang ke langit. Tanpa ragu, ia mencium Yu Xiaoxiao, mengaktifkan skill barunya. Yu Xiaoxiao terkesima. Dalam hatinya, ia mengakui betapa dahsyatnya ciuman itu, sangat berbeda dari ciuman sebelumnya. Namun, dengan senyum licik di wajahnya, Jiang Cheng menyuruhnya untuk tidak salah paham, karena ciuman yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Sesaat kemudian, tubuh Yu Xiaoxiao menggigil, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Jiang Cheng kembali terbangun. Di sampingnya, tumpukan uang berserakan di atas tempat tidur, membuatnya terkejut. Ia menyimpulkan bahwa Yu Xiaoxiao menganggapnya sebagai seorang gigolo. Ketebalan tumpukan uang itu menunjukkan jumlah sekitar 10.000 yuan. Di sana, sebuah surat kecil tergeletak, ditinggalkan oleh Yu Xiaoxiao. Dalam surat itu, Yu Xiaoxiao berterima kasih atas jamuan yang diberikan Jiang Cheng, mengakui bahwa ia sangat puas malam itu, dan uang itu adalah imbalan yang pantas. Jiang Cheng tersenyum pahit, mengakui betapa uniknya Yu Xiaoxiao, tidak hanya memberikan keperawanannya, tetapi juga sejumlah besar uang. Jiang Cheng mulai mengenakan pakaiannya kembali, merasa sedikit menyesal karena tidak mendapatkan kontak gadis itu. Namun, yang paling menarik perhatiannya saat ini adalah kartu treat. Ia bertanya-tanya, jika ia berbelanja, akankah ia mendapatkan bonus besar? Dan apa isi dari bonus itu? Sistem menjelaskan bahwa saat berbelanja dalam jumlah tertentu, ada peluang untuk mendapatkan bonus uang dalam kelipatan tertentu, bisa 10, 20, atau bahkan lebih. Untuk kartu pemula, kelipatan maksimal adalah 50 kali. Sebuah ide brilian muncul dalam benak Jiang Cheng. Jika ia langsung membeli mobil seharga 10 juta yuan dan mendapatkan kelipatan 50 kali, ia bisa mendapatkan 500 juta. Namun, ia bisa menggunakan 5 kartunya terlebih dahulu, mengumpulkan uang untuk membeli mobil yang lebih mahal, sehingga bonus yang didapatkannya akan lebih besar lagi. Ia mengakui, jika ia telah diberi paket curang dalam kehidupan barunya, ia harus memanfaatkannya semaksimal mungkin. Di kehidupan ini, ia akan menjadi dewa kaya sejati dan menuliskan legendanya sendiri. Ia menyadari bahwa di tanggal itu, masih jauh sebelum perusahaan-perusahaan besar mulai bangkit. Jiang Cheng berniat mengumpulkan modal yang cukup untuk membeli saham awal dalam jumlah besar. Perusahaan-perusahaan itu akan menjadi alat untuk mewujudkan ambisinya yang tinggi. Dan saat itu, di kota Tongcheng, kebijakan pembelian rumah tidak dibatasi, selama tidak menggunakan pinjaman bank, yang berarti masih bisa ia siasati. Ia memiliki 5 kartu belanja dengan batas 1 juta yuan, yang sangat pas untuk membeli rumah. Kini, di hadapannya, terparkir sebuah mobil mewah baru yang baru saja diberikan oleh sistem. Di samping mobil itu, seorang gadis asing berdiri. Dengan gestur menggoda, gadis itu menyapanya, bertanya apakah mobil itu miliknya. Jiang Cheng mengiyakan, dan menanyakan maksud gadis itu. Gadis itu menjelaskan bahwa ia harus segera pulang karena aplikasi menunjukkan pipa saluran air di rumahnya bocor, dan meminta Jiang Cheng untuk mengantarkannya sebentar. Namun, Jiang Cheng mengaktifkan pemindai tingkat keakraban. Seketika, identitas gadis itu terpampang jelas, Chen Liqi, 23 tahun, tinggi 168 cm, wajah 85, tubuh 88, privasi 28, dan tingkat keakraban 90, bisa melakukan hubungan intim. Gadis itu terkejut, karena Jiang Cheng begitu saja melewatinya dan masuk ke dalam mobil. Dalam hatinya, Jiang Cheng mengakui bahwa nilai privasi 28 masih bisa ia terima. Namun tingkat keakraban 90,
Padahal mereka baru saja bertemu, membuatnya heran. Setelah memasuki mobil, Jiang Cheng meminta maaf, menyatakan bahwa ia merasa terlalu sempit jika harus bersaing dengan 38 pria lain. Tanpa peduli, ia menancap gas, meninggalkan gadis itu seorang diri. Gadis itu terheran-heran. Bagaimana Jiang Cheng bisa tahu bahwa ia pernah berkencan dengan 28 pria? Ia bertanya-tanya, siapakah pria misterius itu sebenarnya? Gadis itu merasa menyesal, karena ia jarang-jarang bertemu dengan pria tampan dan kaya raya. Kemudian, seorang kakek menyukainya, menyebutnya adik manis, dan menyampaikan bahwa ia mendengar bahwa gadis itu mempunyai masalah dengan saluran air. Kakek itu mengakui bahwa ia adalah seorang ahli dalam urusan saluran air selama 30 tahun, dan kakek itu menawarkan diri untuk membantu. Namun, sambil melindungi tubuhnya, gadis itu menyebut sang kakek mesum gila. Kakek itu merasa heran dan bertanya-tanya, kenapa gadis itu malah memakinya? Kenapa pria muda tadi boleh membantu? Dan kenapa ia tidak boleh? Pria itu mengakui bahwa ia memiliki teknik yang jago, servis profesional, jujur tanpa pernah menipu, dan jika hasilnya tidak memuaskan, maka gadis itu tidak perlu membayar. Namun, gadis itu merasa jijik, dan bahkan menyuruh sang kakek untuk segera pergi. Kini, orang-orang di sekeliling kakek itu mulai menertawakannya. Sang kakek langsung menoleh, dan menanyakan apa yang mereka tertawakan, dan apakah memang ada yang lucu? Seorang pria menjelaskan bahwa saluran air yang dimaksud gadis itu beda dengan maksud sang kakek. Pria itu menegaskan bahwa saluran air yang dimaksud adalah saluran air yang ada di tubuh wanita itu. Sang kakek merasa heran sekaligus terkejut, karena anak muda zaman sekarang sudah main terlalu jauh. Sementara itu, gadis itu menendang suatu benda dengan kesal. Saat ia merasa kesakitan, ia malah menyalahkan hidupnya yang sangat apes. Beberapa saat kemudian, Jiang Cheng telah sampai di suatu tempat. Di sana, terlihat agen properti baru yang mengucapkan selamat datang dengan ramah. Salah satu sales merasa jijik, karena ia menganggap Jiang Cheng sebagai beban orang tua yang membuang-buang waktu, dan kini sales itu berniat menyerahkan semuanya kepada rekannya, Xiao Xiao. Kemudian, dengan raut wajah yang khawatir, Xiao Xiao mengakui bahwa ia masih anggota baru, dan belum berani menghadapi pelanggan sendirian. Namun, sales pria itu menyuruhnya untuk tidak takut, karena mereka sudah sering berlatih bersama, jadi tinggal mengikuti alurnya saja. Kemudian, dengan gelagat ramah, Xiao Xiao memperkenalkan dirinya, menyampaikan bahwa ia adalah agen dari properti Lianjia, dan menanyakan apakah ada yang perlu dibantu. Dengan nada tenang, Jiang Cheng meminta Xiao Xiao untuk mencarikan rumah yang cocok untuknya. Xiao Xiao mengkonfirmasi, namun sebelum itu, Xiao Xiao menanyakan apakah ada lokasi tertentu yang Jiang Cheng minati, dan kisaran harga berapakah yang Jiang Cheng inginkan. Sementara itu, di sisi lain, sales pria yang tadi dalam hati menyuruh Xiao Xiao untuk tidak salah paham, karena di dunia properti itu ada banyak trik. Tidak semua pelanggan yang datang bisa jadi bertransaksi, dan Xiao Xiao harus belajar mulai dari cara memilih calon pembeli. Di sisi lain, Xiao Xiao mulai menjelaskan salah satu apartemen kecil yang sudah full furnished, dan harganya juga terjangkau. Xiao Xiao menjelaskan bahwa TP itu paling laku di pasaran, dan ia menanyakan pendapat Jiang Cheng tentang itu. Jiang Cheng mengakui bahwa itu terlalu murah, dan meminta Xiao Xiao untuk mencarikan harga 1 juta yuan. Dengan sedikit panik, Xiao Xiao mengkonfirmasi, dan ia akan segera mencarikannya. Beberapa menit kemudian, Xiao Xiao hampir melupakan sebuah pertanyaan penting, dan ia menanyakan, apakah ada preferensi lokasi? Dengan nada tenang, Jiang Cheng meminta Xiao Xiao untuk mencarikan yang mudah untuk disewakan, jangan yang dalam kondisi mentah, dan boleh semi atau full furnished. Dalam hati, Jiang Cheng mengakui bahwa Xiao Xiao adalah gadis yang polos, dan Jiang Cheng menduga, pastilah Xiao Xiao baru dalam pekerjaan itu. Kemudian, Jiang Cheng menunjuk salah satu gambar rumah dan menanyakan, apakah rumah yang dengan harga lebih dari 1 juta yuan masih bisa dinegosiasi? Jika bisa, Jiang Cheng akan membeli 5 sekaligus dengan uang cash. Seketika, Xiao Xiao langsung terkejut, tidak percaya Jiang Cheng akan membayarnya secara langsung. Jiang Cheng mengiyakan, dan setelah itu Jiang Cheng akan menitipkan ke Xiao Xiao untuk disewakan. Dengan senang hati, Xiao Xiao akan membantu bernegosiasi, dan Xiao Xiao akan mengusahakan semuanya sampai selesai. Dalam hati, Xiao Xiao mengakui, jika memang apa yang dikatakan Jiang Cheng adalah benar, maka Xiao Xiao akan mendapatkan bonus besar. Sementara itu, sales pria yang tadi menguping pembicaraan mereka dari luar, ia tidak menduga bahwa Jiang Cheng akan membeli 5 unit rumah sekaligus, dan ternyata ia salah menilai Jiang Cheng. 1 jam kemudian, terlihat seorang manajer dari toko itu,
dan ia menyampaikan bahwa ia dan Xiao Xiao sudah bernegosiasi. Sang manajer menjelaskan bahwa 5 unit rumah totalnya 5 juta yuan, dan komisi Jiang Cheng senilai 1%. Sang manajer juga menyerahkan berkas dan kontraknya untuk dicek terlebih dahulu oleh Jiang Cheng. Dengan santai, Jiang Cheng langsung menandatangani kontrak itu tanpa melihatnya terlebih dahulu, karena ia percaya dengan Xiao Xiao, dan jika lain kali Jiang Cheng akan membeli lagi, maka ia akan menghubungi Xiao Xiao. Di sisi lain, dengan wajah terkagum, Xiao Xiao mengakui dalam hati bahwa komisi 2% dari jumlah itu, ia bisa membawa pulang 4 atau 5 juta yuan, dan Jiang Cheng berkata masih ingin membelinya. Xiao Xiao merasa penasaran, siapakah Jiang Cheng sebenarnya? Tiba-tiba, pesan sistem muncul, menyampaikan bahwa kartu Critical Strike pemula berhasil digunakan. Sistem memberikan selamat, karena host mendapatkan penggandaan 35 kali lipat, dan uang yang didapatkan senilai 35 juta yuan. Pesan lain muncul, menyampaikan bahwa kartu Critical Strike pemula berhasil digunakan. Sistem memberikan selamat, karena host mendapatkan penggandaan 50 kali lipat, dan uang yang didapatkan senilai 50 juta yuan. Seketika Jiang Cheng terkejut, karena awalnya ia pikir bisa mendapatkan 10 juta yuan saja sudah bagus. Namun, ternyata Jiang Cheng berpikir terlalu sempit, dan untungnya ia tetap membeli setiap unit dengan nilai 1 juta yuan, jika tidak maka ia akan rugi. Tiba-tiba, pesan sistem muncul kembali. Di sana sistem memberikan selamat karena Jiang Cheng telah naik level. Sekarang, setiap detik Jiang Cheng hidup akan menghasilkan 0,8 yuan. Jiang Cheng naik menjadi level 6, dan saldo Jiang Cheng mempunyai saldo sistem sebanyak 4.890 yuan, dan bisa ditarik kapan saja. Dan juga, XP level up senilai 5 juta, dari 10 juta. Jiang Cheng kembali terkejut dan menduga, mungkin saja Xiao Xiao membawa keberuntungan untuknya. Karena segera setelah membeli 5 unit di tempatnya, Jiang Cheng mendapatkan 230 juta lebih, dan setiap hari bisa mendapatkan gaji 70.000 yuan. Jiang Cheng mengakui bahwa kehidupannya yang sekarang seperti menggunakan ceat, sangat berbeda dari kehidupan yang sebelumnya. Jika begitu, Jiang Cheng berniat untuk menjadi orang kaya yang bisa sesuka hati. Kemudian, Jiang Cheng memanggil Xiao Xiao, dan mengajaknya untuk ikut. Xiao Xiao menyahut, dan menanyakan maksud dari perkataan Jiang Cheng. Di sisi lain, sang manajer berbisik pelan, dan dengan nada mengancam menyampaikan, bahwa Jiang Cheng telah membuat Xiao Xiao mendapatkan 5 transaksi sekaligus. Sang manajer juga menyuruh Xiao Xiao untuk mengajak Jiang Cheng untuk makan malam bersama dan membangun relasi yang baik. Seketika, Xiao Xiao menggigit bibirnya. Wajahnya memerah, karena ia membayangkan malam bersama dengan Jiang Cheng. Kemudian, dengan nada tergagap, Xiao Xiao meminta Jiang Cheng untuk menahan terlebih dahulu, dan menunggu sampai mereka saling mengenal. Namun Jiang Cheng tidak mengerti dengan apa yang diucapkan Xiao Xiao, dan meluruskan maksudnya, bahwa Jiang Cheng ingin membayar, dan meminta Xiao Xiao untuk mengirimkan nomor rekeningnya. Namun, Xiao Xiao terkejut, dan bertanya-tanya kenapa Jiang Cheng ingin mengirimkan uang kepadanya. Jiang Cheng menjelaskan, bahwa hari ini Xiao Xiao sudah menjadi bintang keberuntungannya. Jiang Cheng harus berterima kasih, dan Jiang Cheng berharap mereka berdua bisa bertemu lagi. Namun, Xiao Xiao merasa kebingungan, dan dalam hati mengakui, bahwa ia sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Jiang Cheng. Beberapa menit kemudian, terlihat Xiao Xiao yang sangat terkejut, karena baru saja ia mendapatkan uang sebanyak 35 juta dari Jiang Cheng. Di sisi lain, Jiang Cheng mengakui dalam hati, bahwa transaksi itu memberikan Jiang Cheng binus senilai 200 juta yuan lebih, dan memberi uang senilai 35 juta yuan untuk menjalin hubungan yang baik, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Kini, poin kedekatan Xiao Xiao mencapai 85, dan ia langsung menunjukkan barcode untuk meminta Jiang Cheng berteman dengannya di WeChat. Jiang Cheng terkejut, karena uang 35 juta yuan bisa langsung membuat tingkat kedekatan naik dari 50 menjadi 85. Jiang Heng mengakui, uang memang memiliki kekuatan ajaib. Kemudian, Jiang Cheng mengkonfirmasi dan menambahkan Xiao Xiao ke daftar teman di WeChat-nya. Dalam hati, Xiao Xiao mengakui, bahwa Jiang Cheng ternyata cukup tampan. Kemudian, Xiao Xiao kembali berhayal dan mengakui, jika malam ini Jiang Cheng mengajaknya ke arah intim. Meskipun agak cepat, Xiao Xiao merasa itu tidak apa-apa. Di sisi lain, Jiang Cheng melambaikan tangannya, mengucapkan bahwa Xiao Xiao sudah bekerja keras hari ini, dan Jiang Cheng akan pulang terlebih dahulu. Namun, Xiao Xiao memanggil nama Jiang Cheng, dan langsung mengejarnya. Dalam hati Xiao Xiao bertanya-tanya, kenapa Jiang Cheng pergi begitu saja?
Dengan alunan waktu yang mengalirkan 20 menit berlalu, Jiang Cheng melangkahkan kakinya kembali ke kediamannya, dan suaranya mengalun memanggil sang bunda, memberitakan kepulangannya. Wajah sang bunda berseri, diliputi kegembiraan, sebab putranya tiba tepat pada waktunya, dan demi menyambutnya, telah disiapkan semangka dingin, buah kesukaan sang putra yang senantiasa dinantikan. Di sudut lain, ayahnya mengayunkan tanya, kemana saja ia pergi? Bukankah dahulu ia merancang sebuah perjalanan kelulusan? Dan apakah kini ia telah bulat hati memutuskan kemana langkahnya akan berlabuh? Jiang Cheng menjawab dengan penjelasan, ia sedang memikirkan untuk bertolak ke Modu. Rencananya, ia akan mendaftarkan diri di sebuah universitas di kota itu, dan sebelum keputusan itu terpatri, ia ingin melihat-lihat daerahnya terlebih dahulu. Sang ayah menyerahkan segala keputusan sepenuhnya di tangan putranya. Ia akan meminta sang bunda untuk mentransfer sejumlah uang perjalanan, dan sisanya, biarkan sang putra yang mengaturnya sendiri. Namun, sang bunda, dengan lembut memohon agar sang ayah tak terlalu memanjakan putranya dengan harta, sebab jika kelak ia menjadi anak manja yang selalu bergantung pada orang tua, ia akan sulit menemukan pendamping hidup. Jiang Cheng merasa sedikit gundah, ia meminta sang bunda untuk tak mengungkit hal-hal yang begitu sensitif. Dalam batinnya, ia mengakui, ia bukan lagi Jiang Cheng yang naif seperti di kehidupan sebelumnya. Kali ini, ia berjanji pada dirinya, takkan mungkin ia mengecewakan kedua orang tuanya, dan ia akan menemukan seorang menantu yang tidak hanya alok paras, namun juga luhur budi pekerti. Keesokan harinya, di dalam rahim pesawat, penyesalan melingkupi batin Jiang Cheng. Seharusnya, ia memesan tiket jauh lebih awal. Karena tiket itu baru dibelinya pada detik-detik terakhir kemarin, ia hanya bisa mendapatkan kursi kelas ekonomi yang terasa begitu sesak bagi tubuhnya yang jangkung. Saat ia berjalan di lorong, mencari-cari kursinya, tanpa sengaja ia menyenggol seorang wanita. Dengan sedikit rasa panik, ia menoleh, dan segera memohon maaf. Kebetulan yang tak terduga, wanita itu adalah seseorang yang ia kenali, Xiao Ying. Ia mengacungkan jari ke sebuah kursi, itu adalah kursiku, katanya. Xiao Ying terkejut oleh kebetulan ini, itu juga kursiku. Tanpa menunggu lagi, ia segera mengajak Jiang Cheng untuk duduk bersama. Namun, tiba-tiba seorang pria lain menghampiri, menyapa Xiao Ying dengan sebutan cantik, dan mengaku bahwa kursi itu adalah miliknya juga. Sebuah kehormatan bisa bepergian bersama Nona, ujarnya. Jiang Cheng tak membuang waktu, segera ia meminta Xiao Ying untuk duduk di bagian dalam. Pria asing itu tak terima, sebab kursi itu seharusnya untuk sang wanita, dan Jiang Cheng tak bisa seenaknya menukar tempat duduk. Dengan nada yang tenang, Jiang Cheng menjelaskan bahwa mereka bepergian bersama, dan ia bebas memutuskan bagaimana mereka akan duduk. Namun, seolah-olah tak mendengar, pria asing itu kembali memanggil Xiao Ying, menanyakan urusan perjalanannya ke Modu. Dengan nada dingin, Xiao Ying menjawab singkat, untuk pergi bekerja. Kemudian, ia memandang Jiang Cheng, menanyakan urusan perjalanannya. Jiang Cheng mengakui, ia merasa bosan berdiam diri di rumah, jadi ia memutuskan untuk melakukan sebuah perjalanan. Xiao Ying terkesima, dan menyimpulkan bahwa Jiang Cheng sedang berlibur. Mendadak, pria asing itu mulai bercerita, bahwa ia sempat mengulang setahun, namun akhirnya berhasil lulus juga. Kini, ia dalam perjalanan menuju Modu, dan ia memperkenalkan dirinya sebagai Qian Shen. Ia merasa sangat senang bisa bertemu Xiao Ying. Pria itu juga memperingatkan, di Modu banyak sekali jebakan turis, terutama hotel. Namun, hotel tempatku menginap sangat bagus, lanjutnya, sebab ayahnya telah mengaturnya, bahkan mereka akan mengirimkan mobil untuk menjemputnya. Ia menawarkan diri untuk mengantarkan Xiao Ying dan Jiang Cheng juga, karena taksi dari bandara sangatlah mahal. Jiang Cheng menolak dengan halus, sebab kamar yang ia pesan sudah termasuk layanan jemput dari bandara. Dan karena Xiao Ying bersamanya, ia meminta pria itu untuk tidak repot-repot. Qian Shen tak percaya, ia menanyakan nama hotel yang dipesan Jiang Cheng. Dengan tenang, Jiang Cheng menyebutkan, Hotel Amanyang Yun. Seketika, Qian Shen terkejut. Amanyang Yun adalah sebuah hotel ultra mewah yang dibangun dengan biaya fantastis, memadukan peninggalan kuno dari kota tua si Jiangchun yang berusia ribuan tahun. Pria itu mengakui, ia pernah menginap di sana, kamar Pavilion Ming, yang harganya mencapai lebih dari 9.000 yuan semalam, bahkan tidak menyediakan layanan penjemputan. Jiang Cheng dengan jujur mengakui bahwa ia tidak tahu detail itu, ia hanya memesan sebuah villa dengan halaman dalam. Qian Shen terkejut, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Di sisi lain, Xiao Ying menyebutkan, villa halaman dalam itu harganya 80.000 yuan per malam, dan ia tak menyangka bahwa Jiang Cheng adalah putra orang kaya. Namun, Jiang Cheng merendah,
meminta Zhao Ying untuk tidak bersikap seolah-olah ia sendiri bukanlah anak orang kaya. Zhao Ying, yang bukan hanya gadis tercantik di sekolah, juga dikenal sebagai anak orang kaya di kota. Dulu, ia sering diantar ke sekolah dengan mobil keluarga mereka, entah itu Bentley atau Rolls-Royce. Gadis kesayangan surga itu adalah tipe perempuan yang bisa membuat para pria merasa minder hanya dengan tatapan matanya. Hampir tak ada yang berani mendekatinya, namun ia tak pernah sombong, hanya belajar dengan tenang seorang diri. Dulu, Jiang Cheng terlalu fokus pada Zhao Jia, sehingga ia tak terlalu memperhatikan Zhao Ying. Ia pernah mendengar, keluarga Zhao Ying mengalami masalah saat mereka di tahun kedua SMA, dan sejak saat itu, Zhao Ying mulai berjalan kaki ke sekolah. Kini, dengan suara yang lemah, Zhao Ying mengakui, ia sudah bukan gadis kaya lagi. Jiang Cheng merasa bersalah, ia telah salah bicara, dan harus segera mengganti topik pembicaraan. Mereka pun mulai mengobrol tentang masa-masa sekolah dulu, dan suasana kembali mencair. Dengan wajah yang sedikit malu, Zhao Ying mengakui, masa sekolah mereka memang cukup seru. Jiang Cheng penasaran, ia ingin melihat seberapa tinggi tingkat keakraban Zhao Ying kepadanya. Kemudian, sebuah sistem muncul, menyampaikan bahwa Zhao Ying berusia 18 tahun, dengan tinggi 172 cm, nilai penampilan 96, bentuk tubuh 96, privasi 0, dan tingkat keakrabannya mencapai 75 dengan status sebagai teman. Jiang Cheng bertanya-tanya, bukankah tingkat keakraban teman sekelas biasa seharusnya sekitar 65? Ia menduga, jangan-jangan selama ini, Zhao Ying diam-diam memperhatikannya? Beberapa saat kemudian, waktu telah berlalu begitu cepat. Kini, Jiang Cheng telah turun dari pesawat bersama Zhao Ying. Di hadapan mereka, berdiri seorang wanita anggun. Dengan sepatu hak tinggi dan stoking hitam yang membalut kakinya, ia mengenakan seragam elegan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Wang Yan, pelayan pribadi yang ditugaskan untuk villa halaman dalam yang dipesan oleh Jiang Cheng. Jiang Cheng bertanya pada Zhao Ying, di mana ia akan menginap? Zhao Ying menjelaskan bahwa ia akan menginap di rumah temannya di Pudong, dan itu tidak searah dengan nama Yang Yun. Ia meminta Jiang Cheng untuk tidak khawatir, ia akan naik taksi seorang diri. Namun, Jiang Cheng meminta Zhao Ying untuk masuk ke dalam mobil, tak perlu merasa sungkan, katanya. Ia juga meminta izin kepada Wang Yan untuk mengantarkan temannya terlebih dahulu. Wang Yan mengonfirmasi, dan mempersilakan mereka berdua masuk. Sementara itu, di sisi lain, Qianshen mengamati mereka dari kejauhan, berharap Zhao Ying tidak terpesona oleh akting Jiang Cheng. Ia berencana untuk menyelamatkan Zhao Ying. Jika ia berhasil, mungkin gadis itu akan berterima kasih dan menghabiskan malam bersamanya. 25 menit kemudian, Jiang Cheng dan Zhao Ying telah tiba di tujuan. Zhao Ying mengakui, ia sangat senang bisa bertemu Jiang Cheng, dan ia meminta izin untuk menambahkan Jiang Cheng ke daftar teman di WeChat. Jika mereka bertemu lagi, ia berjanji akan mentraktirnya. Jiang Cheng mengonfirmasi, dan mengingatkan Zhao Ying akan janjinya. Zhao Ying mengangguk, berterima kasih untuk hari ini. Jiang Cheng membalas, mengucapkan selamat jalan. Sementara itu, Qianshen masih mengikuti mereka. Ia bertanya-tanya, mengapa Jiang Cheng melepaskan Zhao Ying begitu saja? Ia merasa sial, malam romantisnya telah hancur. Setengah jam kemudian, Jiang Cheng telah tiba di penginapan. Ia mengakui, menginap di Aman Yang Yun adalah keputusan yang tepat, karena itu sepadan dengan setiap sen yang dikeluarkan. Kemudian, Wang Yan menghampirinya, menyampaikan bahwa air mandi telah disiapkan. Seketika, Jiang Cheng terkejut, ia bertanya, apakah itu bagian dari pelayanan hotel? Wang Yan menjelaskan, membantunya melepas pakaian memang termasuk dalam pelayanan. Namun untuk urusan pakaian dalam, ia harus mengurusnya sendiri. Dengan nada tergagap, Jiang Cheng mengonfirmasi bahwa ia mengerti. Setelah masuk ke dalam air, ia terkejut, karena Wang Yan masih berada di sana, bahkan telah menyiapkan sesuatu. Wang Yan menjelaskan, menggosok punggungnya juga termasuk ke dalam pelayanan, namun ia tidak akan membersihkan secara keseluruhan. Kemudian, Wang Yan mulai melakukan tugasnya, menggosok punggung Jiang Cheng. Dalam batinnya, ia mengakui, itu benar-benar sangat menyenangkan. Ia mulai berhayal, dan mengakui dalam hati, setelah ia melihat lebih dekat, Wang Yan sebenarnya sangat menarik, dan jika memang ada semacam layanan khusus, itu pasti akan sangat luar biasa. Tiba-tiba, Wang Yan menyampaikan, tubuhnya sangat hangat, apakah karena airnya terlalu panas untuknya? Jiang Cheng merasa sial, karena ia memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Dengan lembut, Wang Yan menjelaskan bahwa malam itu, pihak hotel mengadakan resepsi istimewa di Aman Yang Yun.
Sebagai salah satu tamu super VIP, Jiang Cheng mendapatkan kehormatan untuk menerima undangan. Jika ia tertarik, ia dipersilakan untuk hadir. Acara tersebut diselenggarakan oleh salah satu klien Platinum Hotel, dan intinya adalah sebuah lelang untuk perhiasan-perhiasan bernilai tinggi. Jiang Cheng mengonfirmasi, menanyakan apakah ada ketentuan pakaian yang harus dikenakan. Wang Yian menjelaskan bahwa itu hanyalah lelang santai bagi kalangan dalam, tanpa aturan berpakaian yang ketat. Beberapa saat kemudian, Wang Yian memandu Jiang Cheng menuju seorang penjaga dan memperkenalkan dirinya sebagai tamu yang memegang kartu titanium Villa Koridor. Penjaga itu mengonfirmasi, mempersilakan Jiang Cheng untuk masuk. Setelahnya, Wang Yian melambaikan tangannya, berharap agar ia menikmati momen berharganya. Jiang Cheng melangkahkan kakinya, bertanya-tanya apakah lelang telah dimulai, sebab suara riuh ramai terdengar dari dalam. Di dalam ruangan, sebuah item akan segera dilelang, Richard Mille RM056, yang dipasok oleh kolektor jam terkenal, An. Meskipun mereknya relatif baru, lebih dari 1 dekade perkembangannya telah menempatkannya di jajaran kelas atas, setara dengan Patek Philippe. Moderator menegaskan, ini adalah edisi terbatas global dengan emas, hanya ada 10 di seluruh dunia. Penawaran akan dimulai dari 15 juta, dan setiap kenaikan minimal 500.000 yuan. Dengan suara lantang, moderator mengumumkan bahwa lelang telah dimulai. Jiang Cheng bertanya-tanya, hanya 15 juta sebagai pembuka? Dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, harganya di pasar sekunder bisa melonjak hingga lebih dari 25 juta. Ia mengakui, akan menjadi dosa jika ia melewatkan peluang untung 10 juta yuan seperti itu. Tanpa ragu, Jiang Cheng mengangkat nomornya, menawar 15,5 juta yuan. Namun, seseorang mengangkat nomornya, menawarkan 16 juta yuan. Seketika semua orang terkejut, karena Jiang Cheng kembali menawar 18 juta yuan. Orang-orang berbisik, menganggapnya gila, karena berani mengeluarkan 18 juta yuan untuk barang semacam itu. Akhirnya, sang moderator mengetuk palu, memberikan selamat kepada Jiang Cheng karena telah memenangkan lelang. Dua pria kaya menghampiri Jiang Cheng, memperkenalkan diri sebagai Wang Cheng dan Qian Feng. Jiang Cheng memperkenalkan dirinya juga, namun dalam hati ia bertanya-tanya mengapa putra orang kaya nomor 1 itu ada di sana. Qian Feng mengakui, nomor 8 menawar untuk diriku. Ia merasa Jiang Cheng benar-benar menginginkan jam itu, dan ia bertanya, apakah ia seorang ahli jam mewah? Jiang Cheng merendah, ia tidak pantas disebut ahli, dan ia juga tidak terlalu menyukainya. Bahkan, ia belum pernah membeli jam tangan sebelumnya. Ini adalah kali pertamanya mencoba demi pengalaman baru. Qian Feng merasa kagum, ia tak menyangka bahwa Jiang Cheng membeli jam seharga 18 juta yuan hanya untuk pengalaman pertama. Qian Feng menambahkan bahwa ia belum pernah melihat Jiang Cheng sebelumnya, dan ia merasa ia terlalu asing. Jiang Cheng menjelaskan, ia baru sampai di Modu kemarin, dan ia hendak mendaftar kuliah. Qian Feng menduga usianya masih di angka 18 tahun, dan ia mengakui, jika ia seumuran Jiang Cheng, ia mungkin tidak akan berani melakukan hal segila itu. Kemudian, Qian Feng merangkul Jiang Cheng, menyampaikan bahwa mereka harus bermain bersama suatu saat nanti. Tiba-tiba, sebuah pesan sistem muncul, memberikan selamat kepada Jiang Cheng karena telah naik level. Setiap detik ia hidup di dunia akan mendapatkan 1 yuan. Di sana, tertera identitas Jiang Cheng, berumur 16 tahun, tinggi 185 cm, daya tarik 85 poin, level 7, dana sistem 367.280 yuan yang dapat ditarik kapan saja, dan pengalaman naik level 32,56 juta dari 50 juta. Jiang Cheng mengakui dalam hati, setelah naik level, pendapatan hariannya naik menjadi 2,59 juta, yang berarti penghasilan tahunannya baru saja menembus 900 juta yuan. Ia melanjutkan, untuk orang biasa, mungkin angka itu sangat besar, namun untuk rencana yang ia miliki, itu belum seberapa. Tiba-tiba, tatapan Jiang Cheng tertuju ke arah samping. Di sana, ada Yu Xiao. Ia menyapa Jiang Cheng, menanyakan, apakah ia orang yang menghabiskan malam bersamanya waktu itu? Jiang Cheng membenarkan, mengakui bahwa dengan seorang wanita cantik di sisinya dan uang yang ia peroleh, itu adalah malam yang sangat indah. Yu Xiao mengakui, ia menduga Jiang Cheng masih berusia 18 tahunan, dan ia menganggapnya sebagai mahasiswa miskin waktu itu. Namun, ia tidak menyangka bahwa ia sebenarnya adalah putra orang kaya. Jiang Cheng membenarkan bahwa ia memang seorang mahasiswa, dan ia sekarang menginginkan Yu Xiao untuk mengurusnya lagi. Jiang Cheng menjelaskan, lelang sudah hampir selesai, dan ia sudah menyewa villa di sana. Ia bertanya, apakah Yu Xiao ingin ikut bersamanya? Yu Xiao mengakui ia sudah cukup minum,
dan ia merasa sangat sulit untuk menolak ajakan Jiang Cheng. Namun, dari arah lain, seorang pria bernama Zhang Yu, mantan tunangan Yu Xiaoxiao, menghentikan mereka berdua. Yu Xiaoxiao merasa kesal, karena itu bukan lagi urusannya. Namun, Zhang Yu bersikeras, menyampaikan bahwa mereka sudah bertunangan. Yu Xiaoxiao menyebut Zhang Yu gila, karena Zhang Yu sudah tidur dengan sahabatnya, dan sekarang masih memaksa untuk bersama. Namun, Zhang Yu menganggap itu hal yang tidak penting, karena mereka sudah bertunangan, ia memaksa Yu Xiaoxiao untuk menikah dengannya. Yu Xiaoxiao merasa jijik, menduga bahwa Zhang Yu memanfaatkannya sebagai tameng agar ia bisa bertemu dengan wanita simpanannya. Tiba-tiba, sebuah pesan sistem muncul, menyampaikan bahwa Jiang Cheng memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, pergi sendirian, dengan hadiah berupa kostum cosplay Teenage Mutant Ninja Turtles dan uang tunai 250 yuan. Pilihan kedua, menampar Zhang Yu 2 kali, dengan hadiah berupa peningkatan 3 kali pada atribut fisik dan 1 kartu sial. Jiang Cheng meminta sistem untuk tidak bercanda. Apakah ia terlihat seperti orang yang mudah ditipu? Jiang Cheng juga bertanya, peningkatan atribut fisik 3 kali itu termasuk apa? Sistem menjelaskan, itu termasuk kekuatan, kecepatan, daya tahan, penglihatan, pendengaran, pemulihan, daya tahan tubuh, dan semua atribut fisik tanpa pengecualian. Dengan penuh keyakinan, Jiang Cheng menampar Zhang Yu dengan sangat keras tepat di pipinya. Ia menamparnya sekali lagi, seraya menyampaikan, hal yang paling ia benci di dunia ini adalah pria lembek seperti Zhang Yu. Mereka adalah penghina moral bangsa. Saat Jiang Cheng akan melanjutkan serangannya, tiba-tiba Zhang Yu berteriak memanggil security, meminta pertolongan karena Jiang Cheng memukulnya. Setelah security datang, mereka mencoba menenangkan keadaan, mengusulkan untuk berbicara baik-baik. Namun, Zhang Yu tidak mau membicarakan apapun, karena Jiang Cheng telah memukulnya. Ia menyuruh para security untuk segera memanggil polisi. Bahkan, Zhang Yu menuduh para security bersekongkol dengan Jiang Cheng, dan ia akan membuat laporan agar mereka dipecat. Dalam hati, salah satu security mengakui, mereka yang bisa berpartisipasi dalam lelang internal Amanyang Yun adalah orang-orang kaya atau bangsawan. Ia tidak mampu menyinggung mereka, dan ia berharap tidak dipersulit oleh para elit itu. Di sisi lain, Yu Xiaoxiao menenangkan Jiang Cheng. Jika Zhang Yu melapor ke polisi, ia akan mengatakan bahwa Zhang Yu telah melecehkannya dan Jiang Cheng menyerangnya untuk melindunginya. Dalam hati, Jiang Cheng mengakui, ia tidak menyangka Yu Xiaoxiao akan membelanya. Zhang Yu dengan sinis berkata, hotel sebesar ini pasti penuh dengan CCTV. Ia akan mengambil rekamannya, dan akan menghabisi siapapun yang berani melawannya hari ini. Namun, tiba-tiba seorang pria asing masuk dengan pisau di tangannya. Ia berteriak keras, menyampaikan bahwa pelacur dari keluarganya sedang bermain dengan orang lain di sana. Dengan nada mengancam, pria asing itu menyatakan, ia menginginkan pasangan pengkhianat itu sekarang juga, dan jika tidak, ia akan menghabisi mereka semua. Zhang Yu, dengan nada tergagap, memohon ampun, jangan menyakitinya. Namun, dalam hati Zhang Yu mengakui, mengemis tidak akan ada gunanya, dan satu-satunya harapan adalah membantu pria itu. Kemudian, Zhang Yu berteriak keras, menyuruh semua orang untuk segera mencari orang yang pria itu inginkan. Di sisi lain, Jiang Cheng mendapatkan pesan sistem, menyampaikan bahwa telah terjadi event spesial yang tidak terduga, dan ia kembali menghadapi pilihan. Pilihan pertama, kabur bersama Yu Xiaoxiao sekarang juga, dengan hadiah uang tunai 300 yuan. Pilihan kedua, mengadili yang salah dan menghentikan kejahatan, dengan hadiah berupa daya tarik bertambah 5 poin dan skill Divine Mill Squeezing Technique. Jiang Cheng menyimpulkan, jika ia menghentikan kejahatan, itu berarti ia harus menyelamatkan Zhang Yu. Ia mengakui, ia sebenarnya tidak mau menyelamatkannya, namun demi keselamatan orang lain, dan yang paling penting, untuk mendapatkan skill Divine Mill Squeezing Technique. Namun sebelum itu, Jiang Cheng mengakui, hadiah dari sistem sebelumnya mungkin bisa membantu. Kemudian, Jiang Cheng menggunakan hadiahnya, dan seketika itu pula, tubuhnya bersinar terang, seolah-olah mendapatkan sebuah kekuatan. Seperti dugaannya, ia bisa merasakan aliran energi kuat mengalir di seluruh tubuhnya. Dengan satu gerakan mantap dan cepat, ia mendaratkan pukulannya di wajah pria itu, hingga akhirnya, pria itu terpental jauh menghantam tembok. Di sisi lain, Yu Xiaoxiao mengakui dalam hati, Jiang Cheng benar-benar seorang monster, tidak hanya putra orang kaya, ia juga memiliki plot twist yang gila. Alunan bisikan perlahan menyebar, menggemakan kekaguman publik atas Jiang Cheng yang, dengan 2 gerakan tangkas saja, telah menaklukkan sosok penjahat. Mereka membicarakannya sebagai pria yang tidak hanya gagah berani,
tetapi juga memiliki ketampanan wajah yang memesona. Setelah sang penjahat berhasil diamankan oleh aparat, salah seorang petugas kepolisian mendekati Jiang Cheng, melantunkan ucapan terima kasih atas bantuannya yang, andai tak ada, mungkin akan berujung pada kekacauan yang lebih runyam. Namun, di tengah harmoni itu, sebuah jeritan nyaring memecah keheningan. Zhang Yu berteriak lantang, menyampaikan niatnya untuk melaporkan Jiang Cheng. Di hadapan semua mata yang menyaksikan, ia mengklaim bahwa Jiang Cheng adalah seorang yang brutal dan kasar, memperingatkan sang polisi untuk tidak termakan oleh tipu dayanya. Sang petugas pun mengalihkan pandangannya, melirik ke kerumunan dan menanyakan kebenaran tuduhan bahwa Jiang Cheng telah memukul Zhang Yu. Tepat saat itulah, Yu Xiaoxiao melangkah maju. Ia menjelaskan dengan jelas bahwa kejadiannya tidak seperti yang digambarkan. Zhang Yu, sesungguhnya, telah berusaha menipu dirinya agar mau menikah dengannya. Dalam batinnya, sebuah kegembiraan membuncah di dada Jiang Cheng. Tingkat kedekatan mereka telah meroket hingga 90 poin. Sebuah pertanda yang meyakinkannya bahwa Yu Xiaoxiao memang telah jatuh ke dalam dekapannya. Dengan suara yang menenangkan, Jiang Cheng meminta Yu Xiaoxiao untuk tak perlu mencemaskan apapun, sebab kini ia telah berada di sisinya. Ia menegaskan, takkan pernah lagi membiarkan bajingan bernama Zhang Yu itu mengusik ketenangan Yu Xiaoxiao. Sementara itu, sang polisi menyimpulkan bahwa semua ini hanyalah sebuah kesalahpahaman yang tak perlu dibesar-besarkan, menyarankan agar mereka menyelesaikannya secara baik-baik. Namun, Zhang Yu tetap bersikukuh. Ia menantang polisi untuk segera memeriksa rekaman CCTV, bersumpah akan menuntut masalah ini hingga tuntas. Jiang Cheng, dalam lubuk hatinya, mengakui bagaimana Zhang Yu telah melukai Yu Xiaoxiao tanpa sedikit pun rasa bersalah, bahkan kini malah menuntut rekaman CCTV. Maka, sebuah niat pun membara di benaknya, ia akan menggunakan kartu sial dari sistemnya untuk menimpakan kesialan pada Zhang Yu. Setelah kartu itu aktif, tiba-tiba dering telepon berbunyi, memecah keheningan. Sebuah suara dari seberang mengabarkan bahwa ia mendapat peringatan penipuan dari bank komersial pedesaan. Terjadi penarikan dana sebesar 200.000 yuan dari rekening Zhang Yu di cabang Xinbilian. Zhang Yu pun bergegas menjelaskan posisinya di Amanyang Yun, menyatakan bahwa itu jelas bukan dirinya, dan meminta pihak bank untuk segera membekukan rekeningnya. Belum lagi usai, seorang petugas wanita lain muncul, melaporkan bahwa mobil Zhang Yu dengan plat nomor 3838 baru saja tertimpa pohon dan mengalami kerusakan parah. Sang polisi menoleh, bertanya pada Zhang Yu apakah ia masih ingin melanjutkan laporannya. Namun, Zhang Yu dengan tegas menolak, menyebut hal itu masalah sepele yang tak lagi penting baginya, sebab ada hal yang jauh lebih mendesak untuk ia urus. Senyum kepuasan merekah di wajah Jiang Cheng. Dengan sigap, ia mengajak Yu Xiaoxiao untuk segera pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, di dalam sebuah kamar, Yu Xiaoxiao terlihat sangat mengkhawatirkan Jiang Cheng. Ia bertanya dengan lembut, apakah perkelahian tadi telah melukainya. Jiang Cheng, dengan keyakinan penuh, menjawab bahwa orang yang lemah seperti itu tak akan pernah mampu melukainya. Namun, Yu Xiaoxiao tetap ingin memastikan sendiri, mengeceknya dengan teliti. Dengan nada yang syarat kekhawatiran, Yu Xiaoxiao bertanya, apakah Jiang Cheng akan meremehkannya karena ia memiliki tunangan semacam itu. Jiang Cheng pun meyakinkannya, bahwa ia takkan pernah meremehkan Yu Xiaoxiao. Ia hanya sedikit terkejut bahwa tunangan Yu Xiaoxiao adalah pria semacam itu. Yu Xiaoxiao menjelaskan bahwa ia dijodohkan oleh kakeknya yang kini dalam kondisi kritis, dan pertunangan itu hanyalah upaya untuk menenangkan hati sang kakek. Belakangan, ia baru mengetahui bahwa Zhang Yu berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Jiang Cheng, dengan penuh pengertian, mengakui bahwa Yu Xiaoxiao telah melewati banyak hal yang berat. Ia kembali meminta Yu Xiaoxiao untuk tidak khawatir, sebab kini ia berada di sisinya. Dengan suara yang lirih, Yu Xiaoxiao kembali bertanya, apakah Jiang Cheng benar-benar tidak keberatan, dan apakah ia ingin terus melanjutkan hubungan mereka seperti ini. Dalam hatinya, Yu Xiaoxiao mengakui bahwa Jiang Cheng adalah pria pertamanya, dan meskipun perasaannya belum terlalu dalam, hubungan semacam ini 100 kali lebih mudah daripada sebuah pacaran yang serius. Jiang Cheng menegaskan kembali bahwa ia tak keberatan sedikit pun, menenangkan Yu Xiaoxiao bahwa ia akan memperlakukannya dengan sangat baik. Yu Xiaoxiao hanya mengiyakan dengan nada yang lemah. Keesokan paginya, para petugas kebersihan membersihkan kamar bekas Jiang Cheng. Mereka saling berbisik, mengagumi stamina luar biasa yang dimiliki anak-anak zaman sekarang. Mereka mengakui, jika Jiang Cheng begitu perkasa, mungkin mereka akan datang bekerja tepat waktu setiap hari. Dari spray yang kusut, terlihat jelas betapa sang wanita begitu menikmati setiap momen. Mereka berpendapat bahwa Jiang Cheng tidak hanya tampan, tetapi juga pria yang buas. Di sebuah restoran,
Jiang Cheng dan Yu Xiaoxiao duduk bersama. Jiang Cheng melirik ke layar ponselnya, di mana unggahan teman-temannya memamerkan hadiah kedewasaan mereka. Dengan nada yang tenang, ia memanggil Yu Xiaoxiao, meminta izin untuk meminjam kakinya untuk sebuah foto, sebagai perayaan ulang tahunnya yang ke-18. Yu Xiaoxiao, dengan nada penasaran, bertanya apakah hari itu adalah ulang tahun Jiang Cheng. Ia menjawab bahwa hari ini bukanlah hari ulang tahunnya. Namun karena belakangan semua orang mengunggah hadiah kedewasaan, ia pun ingin mengunggah sesuatu. Ia mengaku tidak memiliki apa-apa, dan meminta izin untuk mengunggah foto kaki Yu Xiaoxiao. Dengan rona malu-malu, Yu Xiaoxiao menyebut Jiang Cheng anak nakal, namun tetap memenuhinya. Ia berpose bak seorang model, bahkan dengan sengaja menginjak sepotong roti hingga berbekas. Dalam hatinya, Jiang Cheng mengakui bahwa hadiah kedewasaannya yang ke-18 tahun mungkin bukan sebuah Mercedes-Benz atau BMW, tetapi kecepatan dari kendaraannya yang bernama Yu Xiaoxiao jauh lebih cepat dari sebuah supercar. Segera, Jiang Cheng mengunggah semua foto kaki Yu Xiaoxiao ke media sosialnya. Seketika, teman-temannya dipenuhi rasa iri. Ada yang mengakui, rumah yang dibelikan ibunya tiba-tiba terasa tak berarti. Mereka semua menginginkan wanita dengan stocking hitam itu. Ada juga yang merasa malu karena jam tangan seharga 20.000 yuan miliknya terasa tidak berarti. Mereka memuji unggahan itu sebagai hadiah kedewasaan yang sesungguhnya. Bahkan VGA RTX 5090 yang baru saja mereka beli pun tak ada artinya. Seorang teman lain yang hanya memiliki pacar virtual dan harta warisan merasa iri, jauh di lubuk hatinya ia juga menginginkan wanita yang nyata. Beberapa saat kemudian, di ruang pamer Farara di Jalan Sintai, seorang petugas wanita menyambut Jiang Cheng, menanyakan apakah ada yang bisa ia bantu. Jiang Cheng bertanya apakah ada stok mobil dan ia ingin melihat-lihat. Petugas itu mengangguk dan segera mengajaknya berkeliling. Di sudut lain, seorang pria parubaya terlihat berbicara dengan seorang wanita di hadapannya, Suan. Ia berjanji akan membelikan mobil apapun yang disukai Suan. Suan menjawab bahwa bos Wang terlalu baik, dan membeli mobil adalah keputusan besar yang harus dipertimbangkan matang-matang. Lagi pula pendapatnya tidak begitu penting. Bos Wang dengan tegas membantah, mengatakan bagaimana mungkin pendapatnya tidak penting, sebab begitu syuting acara Suan dimulai, ia akan menjemputnya setiap hari. Ia ingin Suan merasa nyaman dan menyukainya. Namun, Suan menolak, menjelaskan bahwa jadwal syutingnya tidak menentu, dan bos Wang tidak perlu repot-repot menjemputnya. Ia berjanji akan bekerja keras di acara itu jika bos Wang memang ingin menjadikannya pemeran utama wanita. Dengan sedikit paksaan, bos Wang menegaskan, selama Suan menyetujuinya, peran utama wanita sudah pasti menjadi miliknya. Dalam batinnya, Jiang Cheng menyadari bahwa ia datang untuk melihat mobil, namun malah mendapatkan tontonan drama lengkap. Namun, seketika ia tersentak, teringat bahwa beberapa tahun ke depan, Suan akan menjadi salah satu dari 4 aktris terkenal dari foto saat ia keluar dari kolam renang. Di sisi lain, bos Wang kembali menanyakan pendapat Suan. Jika ia menyukai mobil itu, ia akan langsung membayarnya, dan setelah itu mereka bisa pergi minum-minum. Suan kembali menolak, menegaskan bahwa pendapatnya benar-benar tidak penting. Lagi pula ia harus segera menghadiri rapat di kantor. Dengan nada mengancam, bos Wang mengingatkan Suan bahwa ia hanyalah bintang kecil, menyuruhnya untuk tidak banyak tingkah. Ia menyampaikan, jika Suan tidak mau menemaninya, ia akan membatalkan investasinya. Namun, Suan tetap pada pendiriannya, menjawab bahwa keputusannya tidak akan berubah, baik bos Wang berinvestasi atau tidak. Ia menegaskan tidak akan menyerah dan tidak akan membiarkan bos Wang bertindak sesuka hatinya. Pada saat itu, Jiang Cheng mendongak ke arah atas. Di sana, sistemnya menyampaikan sebuah pesan, bahwa sebuah misi baru telah terpicu. Dalam keremangan sebuah realitas, sebuah misi terbentang. Sistem menugaskan Jiang Cheng untuk membimbing Suan keluar dari jurang masalah dan, pada akhirnya, meraih persetujuan sang gadis untuk menaikkan kontrak. Sebagai imbalan atas penyelesaian misi ini, Jiang Cheng akan menerima sebuah hadiah istimewa. Ia merenung, memperoleh kesediaannya untuk menandatangani kontrak. Sebuah pengakuan menyelinap dalam benaknya, bahwa ucapan belaka takkan cukup. Ia harus melukiskan keyakinan di jiwa Suan, bahwa ia, Jiang Cheng, benar-benar memiliki kekuatan finansial yang kokoh. Jiang Cheng melangkah mendekati sang penjaga toko, melayangkan sebuah pertanyaan, apakah ada prasyarat untuk membeli LaFerrari? Sang penjaga toko menjelaskan, bahwa LaFerrari adalah mahakarya edisi terbatas di etalase mereka. Untuk memilikinya, modal pembeli harus terverifikasi. Selain itu, ada syarat-syarat tambahan yang tak bisa diabaikan.
Seseorang harus telah memiliki 5 model mobil dari merek mereka dan menjadi pelanggan setia sebelum memenuhi syarat untuk membelinya. Jiang Cheng menyimpulkan, itu berarti dia tidak memenuhi syarat untuk membelinya. Namun, sang penjaga toko menyiratkan, jika ia benar-benar terpikat untuk memiliki mobil LaFerrari, jalan itu bukanlah sebuah kemustahilan. Kebingungan melingkupi Jiang Cheng, dan ia meminta sang penjaga toko untuk mengurai penjelasannya lebih rinci. Sang penjaga toko menjelaskan, karena proses pemesanan yang begitu panjang, sebagian pesanan mungkin tidak terkirim sesuai jadwal, sehingga sebagiannya dapat digantikan. Namun, uang muka yang harus dibayar akan jauh lebih tinggi dari pesanan biasa. Ia bertanya, apakah Jiang Cheng sanggup menerima ketentuan itu? Jiang Cheng menegaskan dengan penuh ketenangan, selama mobil itu bisa dibeli, dia akan membayarnya penuh. Seketika, penjaga toko dilanda keterkejutan. Di dalam benaknya, ia bertanya-tanya, apakah dia benar-benar tahu harga mobil itu? Di sisi lain, Bos Wang bertanya-tanya, siapakah sebenarnya pemuda ini? Dia benar-benar begitu angkuh. Hasrat untuk menyaksikan apakah ia tulus atau hanya berpura-pura membara dalam dirinya. Suan, di sudut hatinya, mengakui bahwa seorang bos sekelas CEO Huang pun masih merenung panjang sebelum membeli mobil seharga 3 juta. Namun Jiang Cheng justru ingin membayar penuh untuk LaFerrari kelas tertinggi. Lalu, sang penjaga toko mengumumkan bahwa sebuah mobil kosong dan LaFerrari yang telah dikustomisasi akan menelan biaya 40 hingga 50 juta yuan. Dengan senyum yang tenang dan memukau, Jiang Cheng mengonfirmasi, ia dapat menerimanya. Penjaga toko meminta Jiang Cheng untuk bersabar sejenak, karena ia akan memanggil sang manajer terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, ia kembali menyampaikan kepada sang manajer bahwa Jiang Cheng ingin membeli LaFerrari. Di sana, terlihat Qian Feng, seorang pria kaya yang pernah bertemu Jiang Cheng. Ia menjelaskan, saya mendengar ada seseorang yang ingin membeli LaFerrari dengan pembayaran penuh, jadi saya datang untuk melihat. Tak pernah ia duga, orang itu adalah Jiang Cheng. Jiang Cheng menjelaskan, ketika pertama kali tiba di Shanghai, dia sedikit tidak nyaman karena tidak memiliki mobil, jadi dia berpikir untuk membeli satu saja secara santai. Mendengar kata santai, Qian Feng mengakui, itu adalah sebuah contoh pamer yang terselubung. Kemudian, Qian Feng menjelaskan kepada pria di sisinya, yang ia panggil Wang Tua, bahwa ia bertemu dengan saudara Jiang Cheng kemarin. Qian Feng meminta Wang Tua untuk melihat arloji di pergelangan Jiang Cheng, yang terjual 18 juta yuan dalam lelang kemarin. Seketika, Wang Tua melirik ke arah tangan Jiang Cheng dan mengakui, tuan ini sungguh sangat kaya raya. Wang Tua menghampiri Jiang Cheng, menjabat tangannya, dan mengucapkan terima kasih karena telah memilih merek mereka. Ia menjelaskan, verifikasi modal hanyalah sebuah prosedur, tetapi jika Jiang Cheng mampu membeli arloji senilai lebih dari 10 juta yuan, membeli mobil tentu bukanlah masalah. Ia menegaskan, ia akan membantu Jiang Cheng mendaftar saat itu juga. Di sisi lain, Suan merasa terkejut, karena Jiang Cheng membeli arloji senilai lebih dari 10 juta yuan dan mobil senilai lebih dari 50 juta yuan. Ia menduga, mungkin Jiang Cheng adalah generasi kedua terkaya yang pernah ia saksikan. Biasanya, mereka hanya menerima tunjangan bulanan beberapa ratus ribu yuan, dan 1 juta pun jarang. Kekayaan Jiang Cheng, ia duga, mungkin telah mencapai puluhan juta yuan. Sementara itu, Qian Feng menduga dalam hatinya, kekayaan pemuda Jiang Cheng pastilah telah melampaui 100 juta yuan, atau bahkan lebih. Di sisi lain, Bos Wang meminta Suan untuk berhenti melihat. Ia mengakui, minatnya untuk membeli mobil tiba-tiba lenyap. Ia mengajak Suan untuk menemaninya minum, menjanjikan bahwa selama Suan membuatnya bahagia, investasi itu tidak lagi menjadi masalah. Namun, Suan menolak, menyampaikan bahwa ia benar-benar harus kembali ke perusahaan untuk rapat. Tiba-tiba, Bos Wang melangkahkan kakinya pergi sendirian, seraya mengatakan bahwa ia sudah berbicara dengan nada lembut kepada Suan, namun Suan masih membuang-buang waktunya. Dengan nada mengancam, Bos Wang menyuruh Suan untuk bersiap menunggu, atau bersiap disingkirkan. Namun, tiba-tiba pandangan Suan beralih ke arah lain, karena ada seseorang yang memanggilnya. Di sana, Jiang Cheng memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa ia baru saja mendengar pembicaraan antara Suan dan investor gagal. Namun, Jiang Cheng meminta Suan untuk tidak khawatir. Jika Bos Wang tidak ingin berinvestasi, ia bersedia melakukannya. Seketika, Suan terkejut, bertanya apakah Jiang Cheng akan berinvestasi untuknya. Dalam hatinya, Suan mengakui, Jiang Cheng jauh lebih mampu secara finansial daripada Bos Wang, dan dengan tidak adanya investasi dari Bos Wang, akan sulit untuk menjelaskan kepada perusahaan. Namun, ia benar-benar tidak sanggup untuk tidur dengan Bos Wang,
dan penolakan kali ini mungkin benar-benar membuatnya masuk dalam daftar hitam perusahaan. Di sisi lain, Jiang Cheng menjelaskan bahwa ia memiliki urusan lain hari ini, jadi ia meminta untuk membahas detailnya esok hari. Xuan merasa sangat senang, ia akan menantikan kabar dari Jiang Cheng. Xuan juga meminta izin untuk menambahkan Jiang Cheng ke daftar teman WeChat. Jiang Cheng mengonfirmasi, dan berjanji akan bertemu kembali esok hari. Kemudian, Jiang Cheng kembali menghampiri Wang Tua dan Qian Feng, menanyakan kapan ia bisa mengambil mobilnya. Wang Tua menyampaikan, paling cepat sekitar 1 tahun. Jiang Cheng merasa tidak bersemangat, karena itu adalah waktu yang sangat lama. Namun, Qian Feng mencoba menenangkannya, menjelaskan bahwa dalam beberapa hari akan ada pameran mobil di Bund. Di sana, akan ada semua jenis mobil, mulai dari Lamborghini, Kirin, hingga Promoters, dan mobil bisa langsung diambil di tempat. Qian Feng bertanya, apakah Jiang Cheng bersedia pergi untuk melihatnya. Jiang Cheng menyetujuinya, ia bersedia untuk ikut. Beberapa saat kemudian, di Hotel Renhe, terlihat Yu Xiaoxiao mengenakan pakaian yang elegan, melambaikan tangannya untuk memanggil Jiang Cheng. Setelah sampai di meja, Yu Xiaoxiao mengakui, nasi kepiting di sana sangat khas, dan Jiang Cheng harus mencobanya. Selain itu, ada irisan ikan dengan arak beras, irisan bebek panggang dengan daun bawang dan kepala ikan, serta lembaran tahu tipis. Namun, dengan nada yang menggoda, Jiang Cheng mengakui, ia hanya ingin menyantap Yu Xiaoxiao. Dengan nada memohon, Yu Xiaoxiao mengakui, ia begitu lelah tadi malam, dan meminta Jiang Cheng untuk membiarkannya beristirahat beberapa jam lagi. Jiang Cheng menyampaikan, ia akan mengabulkannya, namun Yu Xiaoxiao harus memanggilnya dengan nama yang lebih manis. Dengan lembut, Yu Xiaoxiao memanggil Jiang Cheng dengan sebutan suami. Jiang Cheng mengakui, ia menyukai panggilan itu, jadi ia akan membiarkan Yu Xiaoxiao menunggu sedikit lebih lama. Kemudian, Jiang Cheng mengalihkan pembicaraan, menanyakan apakah Yu Xiaoxiao mengenal seorang gadis bernama Xuan. Yu Xiaoxiao menjelaskan, Xuan adalah artis di perusahaan mereka, dan bertanya mengapa Jiang Cheng menanyakan itu. Dengan nada khawatir, ia bertanya, apakah Jiang Cheng menyukai Xuan. Jiang Cheng mengakui, ia tidak menyukainya, itu hanyalah sebuah pertemuan kebetulan. Ia bertanya bagaimana pendapat Yu Xiaoxiao tentang potensi Xuan. Yu Xiaoxiao menjelaskan, meskipun perusahaan belum terlalu memperhatikannya sekarang, Xuan memiliki kondisi dan potensi perkembangan yang bagus. Kemudian, dengan nada cemburu, Yu Xiaoxiao menyampaikan, jika Anda menyukainya, saya bisa membantu Anda. Dan untuk hubungan kita berdua, Anda bisa menghubungi saya kapan saja jika membutuhkan sesuatu. Yu Xiaoxiao menegaskan, ia tidak keberatan dengan hal itu. Namun, sambil mengelus kepala Yu Xiaoxiao dengan lembut, Jiang Cheng menyebutnya gadis bodoh. Ia meminta Yu Xiaoxiao untuk tidak perlu khawatir, entah itu wanitanya atau wanita orang lain, ia akan tetap memperlakukannya dengan baik. Yu Xiaoxiao bertanya, apakah ia akan berinvestasi kepada Xuan sekarang? Jiang Cheng mengiyakan, ia ingin menandatangani kontraknya dan berinvestasi kepadanya. Yu Xiaoxiao menjelaskan, kontrak Xuan belum habis. Jika mereka menandatanganinya, kemungkinan besar mereka harus membayar biaya pelanggaran kontrak, yang diperkirakan mencapai jutaan yuan. Selain itu, menandatangani Xuan juga berarti harus mendirikan perusahaan baru. Namun, Jiang Cheng meminta Yu Xiaoxiao untuk tidak mengkhawatirkan soal dana, karena setelah perusahaan berdiri, ia akan menyerahkannya kepada Yu Xiaoxiao untuk mengelola. Ia menegaskan, ia tidak akan ikut campur, dan ia juga akan memberikan beberapa saham kepada Yu Xiaoxiao. Dalam hatinya, Jiang Cheng mengakui, sistem pendanaan untuk mendirikan perusahaan akan tersedia. Selama Xuan diberi sumber daya yang tepat, ia akan menjadi terkenal dalam 2 tahun. Saat itu, Xuan juga akan memberinya keuntungan operasional yang cukup besar. Namun, Yu Xiaoxiao tidak bisa menerima tawaran saham itu. Ia menjelaskan, meskipun perusahaan berdiri, ia hanya akan bertanggung jawab pada operasional dan manajemen. Ia sama sekali tidak bisa menerima saham, dan yang paling baik, Jiang Cheng bisa memberinya gaji yang tinggi. Dalam hatinya, Yu Xiaoxiao mengakui, meskipun ia tahu Jiang Cheng tidak kekurangan uang, namun dengan membantu Jiang Cheng mengelola perusahaan, ia telah naik dari manajer departemen menjadi manajer perusahaan, dan suaranya tidak lagi berada di level yang sama. Poin itu saja sudah membuatnya sangat puas. Soal gaji, ia yakin Jiang Cheng tidak akan memberinya lebih sedikit dari sebelumnya. Namun, Jiang Cheng memanggil Yu Xiaoxiao, gadis bodoh, lagi, dan menegaskan, tidak perlu ada jarak sejauh itu di antara mereka. Tiba-tiba,
Yu Xiaoxiao mendekatkan tubuhnya ke arah Jiang Cheng, dan dengan sedikit genangan air mata, ia mengakui, ia merasakan kebahagiaan karena menyukai seseorang, ia merasa hidup. Sungguh, bersama Jiang Cheng, ia sudah merasa sangat puas. Ia mengakui, sebelum bertemu dengan Jiang Cheng, hidupnya tidak ada artinya. Namun, tiba-tiba penjelasannya terhenti, karena di sana Suan mengirim pesan, menyampaikan, meskipun ia agak lancang, ia tetap ingin memastikan dengan Tuan Muda Jiang Cheng, di mana dan jam berapa mereka akan bertemu esok hari. Jiang Cheng tersenyum tipis, dan mengakui dalam hatinya, bahwa Suan sungguh sangat bersemangat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar saya semakin semangat dalam menghadirkan alur cerita manhwa terbaik untuk kalian. Jika ada saran atau manhwa yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mengikuti kisah seru lainnya.